saya yakin KPK juga tidak dengan sembarangan menetapkan Hasto Kristanto tanpa bukti atau tanpa indikasi-indikasi yang kuat. Iya, yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah kenapa kasus ini telah terjadi beberapa tahun lalu, baru hari ini kemudian KPK menetapkan tersangka pada Sekjen PDIP Hasto Kristanto. Apakah kemudian ini melibatkan Hasto Kristanto sebagai pribadi atau kemudian Hasto Kristanto sebagai institusi partai? Selamat malam, Tribuners, program Tribun Fokus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, KPK secara resmi mengumumkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam perkara Harun Masiku. Dalam konferensi pers terbaru, KPK bahkan mengatakan Hasto Kristianto mengendalikan uang suap tersebut. Hasto juga dikatakan menyuruh dan memerintahkan Harun Masiku untuk melarikan diri. Padahal sejak bergulirnya kabar Hasto Kristianto menjadi tersangka ini, PDIP sangat vokal dan mengatakan bahwa penetapan tersangka ini adalah politisasi. Untuk membahasnya dalam Tribun Fokus kali ini, Tribuner sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya analis politik dan juga Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Ada Bang Arief Nurul Imam. Bang Arief, selamat malam. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Selamat malam, Mbak. Selamat bagi pemirsa Tribunus. Ya, Bang Arief, saya ingin minta pengantar dari Abang. Cukup mengagetkankah atau sudah terduga bagaimana kemudian penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Hasto Kristianto ini, Bang? Ya, penetapan tersangka pada Sekjen PDIP Mas Hasto Kristanto sebetulnya bukan sesuatu isu yang mengejutkan, mengingat isu Hasto Kristanto akan ditetapkan tersangka di masyarakat luas sudah beredar sejak beberapa tahun lalu, mengingat peristiwa yang disangkakan pada Sekjen PDIP ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, di mana kasus ini terjadi ketika terjadi dugaan penyuapan terhadap komisioner KPU dalam urusan pergantian antar waktu saudara Harun Masiku. Karena situasi hari ini yang memang tengah terjadi dinamika politik di mana PDIP berada dalam posisi di luar pemerintah, maka situasi tersangka Hasto Kristanto menjadi menarik dan menjadi perhatian banyak pihak, dan kemudian menimbulkan spekulasi-spekulasi politik bahwa ini tidak lepas dari situasi politik hari ini, meskipun secara empiris misalnya KPK telah memiliki bukti-bukti terkait dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Sekjen PDIP. Ini kan PDIP sendiri mengatakan sejak kasus ini bergulir begitu ya, Bang Arief, ada politisasi. Sementara KPK terbaru dalam konferensi persnya mengatakan berbagai peran atau dugaan peran dari Hasto Kristianto begitu ya. Mulai dari menempatkan Harun Masiku di Dapil Sumsel, kemudian dikatakan KPK mengendalikan uang suap, sampai menyuruh Harun Masiku untuk kabur begitu. Dengan sederet pernyataan yang disampaikan oleh KPK ini, masihkah kemudian bisa dibaca ada unsur politisasi dalam kasus Harun Masiku ini, Bang? Saya kira seperti yang kita jelaskan bahwa memang peristiwa hukumnya atau peristiwa pidananya telah terjadi, tetapi memang di tengah situasi momentum seperti saat ini, di mana PDIP berada di luar pemerintah dan Hasto Kristanto sebagai Sekjen PDIP cukup keras dalam melakukan kritik-kritik terhadap dinamika pemilu kemarin, terutama terhadap pilpres. Tentu ini menjadi muncul spekulasi bahwa ini juga ada upaya atau dugaan ini terjadi politisasi hukum. Tetapi meski demikian, saya yakin KPK juga tidak dengan sembarangan menetapkan Hasto Kristanto tanpa bukti atau tanpa indikasi-indikasi yang kuat, sehingga tidak ngawur dalam membuat keputusan tersangka. Tetapi perlu diingat bahwa situasi hari ini tersangkanya Hasto Kristanto di tengah situasi politik yang di mana posisi Hasto Kristianto cukup vokal terhadap dinamika
khususnya Pilpres kemarin. Artinya timing ya Bang Arief ya. Kemudian yang bisa Ya, diamati adalah bagaimana rentan 3 sampai 4 tahun kasus Harun Masiku ini berlalu dan baru di era kepemimpinan KPK yang baru dilantik ya, tidak lama begitu akhirnya ini dibuka. Bagaimana melihatnya ini Bang? iya, yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah kenapa kasus ini telah terjadi beberapa tahun lalu, baru hari ini kemudian KPK menetapkan tersangka pada Sekjen PDIP Hasto Kristanto, bukan ketika misalnya kejadian itu bareng dengan misalnya komisioner KPU yang menerima suap dari Harun Masiku. Inilah yang kemudian harus dijelaskan oleh KPK, mengapa kasus pidananya sudah terjadi lama, peristiwanya sudah terjadi lama, tetapi baru hari ini di tengah situasi politik PDIP yang di luar pemerintah, KPK menetapkan sebagai tersangka. Ini saya kira menjadi PR dan tanggung PR bagi KPK bagaimana menjelaskan agar kasus yang menimpa Sekjen PDIP ini tidak dianggap sebagai politisasi hukum, mengingat dinamika politik hari ini yang memang masih memanas pasca Pilpres kemarin. Apakah juga kemudian bisa dibaca bagaimana kasus Harun Masiku ini akhirnya baru terbongkar sekarang di era pemerintahan baru? Lantaran pada masa itu Bang Arief seorang presidennya adalah Joko Widodo yang masih menjadi kader PDI Perjuangan. Saya tidak tahu persis apakah kemudian bukti baru ditemukan atau memang bukti sudah lama ditemukan, tetapi melihat situasi politik pada waktu itu yang belum memungkinkan, sehingga KPK menahan diri atau menahan untuk melakukan penetapan tersangka terhadap Hasto Kristanto selaku Sekjen PDIP. Jika kita lihat konteks politik sebelum Pilpres ini, maka kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo adalah kader PDIP dan Hasto Kristanto adalah Sekjen PDIP. Dan karena itu bisa jadi keterlambatan penetapan tersangka Hasto Kristanto tersebut ada hambatan-hambatan psikologis maupun politis, mengingat Presiden Jokowi berasal PDIP dan Hasto Kristanto merupakan Sekjen PDIP. Hari ini kita tahu bahwa Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dengan PDIP secara politik berhadapan secara diametral, dan karena itu menjadi momentum KPK untuk menetapkan dan mengumumkan bahwa Sekjen PDIP sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap proses pergantian antar waktu calon anggota Dewan Harun Masiku. Oke, ini ada alasan-alasan politis yang juga nantinya harus dijelaskan oleh KPK begitu ya Bang ya, bagaimana kemudian setelah 3-4 tahun berlalu kasus yang menyeret Hasto Kristianto ini baru diungkap sekarang. Bang Arief ini bagaimana kemudian melihat salah satu pernyataan KPK yang mengatakan Hasto Kristianto ini yang meminta Harun Masiku untuk kabur begitu ya, untuk kemudian melarikan diri atas kasus yang menjeratnya. Lewat pendalaman pada Hasto ini, akankah kemudian dari analisa Bang Arief, keberadaan Harun Masiku ini kemudian bisa terungkap jelas, Bang? Saya kira dengan ditetapkan Hasto Kristanto sebagai tersangka ini, saya kira soal penangkapan Harun Masiku jika memang masih hidup dan terdeteksi oleh KPK, tentu tinggal menunggu waktu. Selain itu, tadi saya juga membaca bahwa Hasto juga disangkakan dengan soal perintangan dalam penyidikan. Artinya, ini ada pasal berlapis, selain penyuapan juga perintangan dalam penyidikan, sehingga ini akan menjadi beban ganda bagi Hasto Kristanto di satu sisi, dan di sisi lain ini akan menambah pasal atau hukuman yang akan diterima Hasto Kristanto ketika ini terbukti. Soal Harun Masiku, tentu ketika Hasto Kristanto yang notabene Sekjen PDIP sudah ditetapkan tersangka, dugaan saya hanya menunggu waktu kapan ditangkapnya saja. Apakah juga kemudian bagaimana sederet hal yang dilakukan oleh Hasto Kristianto ini, Bang Arief, perlu juga dilakukan pendalaman terhadap partai politiknya, yakni PDI Perjuangan, atau dalam hal ini murni dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto semata? Saya tidak tahu persis apakah kemudian ini melibatkan Hasto Kristianto sebagai pribadi atau kemudian Hasto Kristianto sebagai institusi partai, mengingat jabatan dia sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Tetapi yang saya lihat ini lebih
tindakan personal, mengingat Hasto Kristanto ini yang saya lihat memiliki kedekatan atau berkomunikasi dengan Harun Masiku. Jadi kalau kemudian apakah ini harus dilihat secara utuh bagaimana delegasi atau kebijakan partai politik atau sekedar ini inisiatif Hasto Kristanto secara personal sebagai sekjen PDIP, ini perlu dilihat secara komprehensif. Dan kalau secara potensial ini saya lihat lebih tindakan personal, bukan tindakan institusi partai. Oke, dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Arief. Yang pertama, bagaimana kemudian sejak bergulirnya kasus Hasto Kristianto ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega berkali-kali mengatakan bahwa beliau akan pasang badan begitu ya untuk kemudian membela Hasto Kristianto apabila memang Hasto ditangkap, dan saat ini terbukti KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Bagaimana kemudian Bang Arief melihat backingan yang diberikan oleh seorang Ketua Umum terhadap Sekjen PDIP ini, Bang? Ya, apa yang disampaikan Bu Megawati selaku Ketua Umum tentu itu bentuk sikap politik terhadap kadernya yang disangkakan oleh KPK. Dan karena itu saya kira PDIP akan memberikan advokasi secara legal, secara hukum, bagaimana agar Hasto Kristanto itu bisa minimal ringan secara hukuman. Di sisi lain faktor politik juga saya kira akan dilakukan Bu Megawati seperti yang disampaikan di banyak forum, misalnya ketika Hasto Kristanto ditetapkan tersangka akan mendatangi di KPK. Ini saya kira Bu Mega akan melakukan upaya-upaya baik itu melakukan lobby politik maupun melakukan aksi politik. Oke, terakhir Bang Arief, tadi Abang mengatakan perlu dilakukan pendalaman begitu ya, dan juga penjelasan secara gamblang oleh KPK yang menunjukkan bahwa tidak ada politisasi dalam hal ini. Kalau dari analisa Bang Arief, pendalaman apa atau pembuktian semacam apa Bang yang kemudian harus dilakukan dan disampaikan oleh KPK dalam hal ini? Ya, yang bagi KPK yang perlu dilakukan adalah penjelasan mengapa kasus ini telah terjadi lama, dan wahyu komisioner KPU sudah ditetapkan dalam beberapa tahun lalu. Kenapa hari ini Hasto Kristanto baru ditetapkan sebagai tersangka? Itu yang harus dijelaskan KPK kepada publik agar tidak muncul spekulasi bahwa kasus tersangka Hasto Kristanto ini dikarenakan faktor politisasi hukum. Itu saya kira yang harus dilakukan KPK hari ini. Oke, menjadi PR juga bagi KPK selain melakukan pendalaman terkait kebenaran dugaan-dugaan keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku, namun juga harus dijelaskan juga agar publik tidak bertanya-tanya apakah ini politisasi atau tidak. Karena sangat concern ya Bang ya, bagaimana kemudian rentan 3-4 tahun ini berlalu namun baru ditetapkan menjadi tersangka saat ini setelah masa peralihan kepemimpinan presiden seperti itu. Bang Arief, terima kasih banyak untuk menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya dan juga meluangkan waktu. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali Bang Arief. Selamat malam, Mbak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Bang Arief Nurul Imam. Menantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.